keutamaan di dalamnya, terutama bagi yang menjalankan ibadah puasa. Berpuasa seperti kita selama ini jalankan secara sederhana diartikan sebagai tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan sebagai suami istri sejak matahari terbit hingga terbenam, sehingga kurang lebih sekitar 14 jam rata-rata di Indonesia. Nah, masalahnya adalah sebagian besar masyarakat muslim yang berpuasa itu ada yang mengalami beberapa jenis penyakit kronik. Salah satunya adalah penyandang diabetes. Nah, pertanyaannya adalah apakah penyandang diabetes dapat menjalankan ibadah puasa sama amannya dengan masyarakat yang bukan penyandang diabetes? Tentu saja bagi penyandang diabetes semangat untuk berpuasa berhadapan dengan kondisi yang bisa jadi berisiko secara medis bila berpuasa, dan kita tahu menurut studi atau penelitian orang-orang masyarakat yang berpuasa ada risiko yang menderita diabetes, ada risiko gula darah rendah, ada sebagian gula darah tinggi. Oleh karena itu materi yang akan dibahas antara lain kondisi-kondisi apa yang aman untuk berpuasa bagi penyandang diabetes. Itulah materi yang akan dibahas oleh Dr. Dante. Dan di sisi lain, puasa adalah merupakan kewajiban atau wajib bagi pemeluk Islam. Nah, oleh karena itu kita berdampingan antara bagaimana puasa yang sehat, tetapi pada situasi tertentu kita tidak ada risiko apabila berpuasa. Kemudian kita akan mendalami dalam aspek hukum berpuasa dari sisi agama Islam. Kondisi apa yang diizinkan dan tidak diizinkan sesuai dengan hukum agama Islam bagi penyandang diabetes untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Itulah yang akan dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda Andirja, yang sebentar lagi akan menyampaikan materinya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, topik pertama untuk acara webinar kali ini adalah akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja dengan judul Fikih Puasa Ramadan, fokus pada hukum berpuasa bagi penyandang penyakit kronik, khususnya dalam hal ini diabetes. Nah, sebelum saya mempersilakan Dr. Firanda, saya ingin membaca biografi singkat beliau. Nama lengkapnya adalah Firanda Andirja Abidin. Beliau menyelesaikan pendidikan di Madinah sejak S1, 4 tahun di Fakultas Hadis, lulus dengan predikat cum laude. Kemudian S2 juga 4 tahun jurusan Fakultas Dakwah dan Usuluddin jurusan Akidah. Dan S3 sebagai pendidikan terakhir beliau adalah selama 5 tahun di jurusan Akidah. Itulah ibu bapak sekalian yang saya hormati, background singkat Ustadz kita siang ini yang akan membawakan judul Fikih Puasa Ramadan, hukum berpuasa bagi penyandang penyakit kronik, salah satunya adalah penyakit penyandang diabetes. Untuk itu kepada Ustadz Firanda saya persilakan untuk menyampaikan materinya
waktunya 25 menit. Nah, silakan Ustaz, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Profesor atas kesempatan yang diberikan, dan juga kepada para pemirsa, para hadirin yang diberi kemudahan oleh Allah untuk kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini untuk sharing ilmu, dan kita nanti akan mendengarkan penjelasan penting dari Dr. Denta ya, yang akan menjelaskan tentang masalah penyandang diabetes apakah bisa berpuasa atau tidak ya. Saya juga ingin mendengar karena tentu ada biasanya di antara keluarga kita yang terkena penyakit diabetes, di antaranya keluarga saya juga ada yang terkena penyakit diabetes, jadi saya ingin tahu juga ya. Sebenarnya selayaknya kalau saya mendengar penjelasan perincian tadi mungkin lebih memberi gambaran yang lebih dalam kepada saya tentang kondisi-kondisi penyandang diabetes, tapi tidak apa-apa, insya Allah nanti kita bisa lengkapi di belakangan ya. Kita tahu Islam adalah agama yang sempurna ya, kemudian dalam Islam diwajibkan peribadatan sebagai bentuk bukti makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ya. Dan di antara sekian banyak ibadah yang Allah wajibkan kepada kita adalah ibadah puasa. Dan ibadah puasa bukanlah ibadah yang spesifik bagi umat Islam, bahkan sudah diwajibkan bagi umat-umat terdahulu juga ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ini ibadah yang bukan hal yang baru bagi kita umat Islam, bahkan umat-umat sebelumnya juga diwajibkan berpuasa. Ini menunjukkan ibadah ini ibadah yang spesial, istimewa, sehingga umat-umat terdahulu dan seluruh umat diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah yang agung ini. Akan tetapi Islam adalah agama yang melihat situasi dan kondisi ya. Bagi pemeluknya jika mampu melaksanakan maka silakan melaksanakan, bagi yang tidak mampu maka tentu ada keringanan dalam Islam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama kalian. Demikian juga dalam ibadah puasa, ini ibadah yang butuh energi, kesabaran ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Profesor, rata-rata di kita Indonesia berpuasa sekitar 14 jam ya, kurang lebih ya. Dan itu kondisi yang selalu stabil karena kita di daerah Khatulistiwa. Berbeda kalau kita posisi di luar negeri, terkadang bisa panjang lebih daripada itu ya. Terkadang bisa pendek ya. Seperti di Arab Saudi aja, saya pernah umroh ketika musim haji harus tambah lagi 5 jam ya. Tambah lagi 5 jam untuk bisa berbuka, karena mereka berbuka di sana jam 7 malam ketika itu, sementara perbedaan waktu 4 jam. Jadi total kita berbuka jam 6, di sana jam 7, jadi tambah waktu harus 5 jam. Ya, lebih lama di sana daripada di sini. Tapi secara umum 14 jam adalah waktu yang cukup panjang. Tentu butuh fisik yang baik untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut. Dari situ kita dapati sebagian orang memiliki uzur, tidak bisa melaksanakan ibadah puasa yang agung ini. Yang para fuqaha menyebut mereka dengan ahlul a'zar, yaitu orang-orang yang memiliki uzur-uzur sehingga tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Saya akan jelaskan secara global tentang ahlul a'zar, karena ini nanti berkaitan dengan apa yang harus mereka lakukan. Karena secara umum orang-orang yang punya uzur bisa terbagi menjadi 2, siapa saja yang masuk di bagian pertama dan siapa saja yang masuk bagian kedua, dan masing-masing punya cara mengqadha ya, yang berbeda ya, antara bagian yang pertama dengan bagian yang kedua. Tolong perhatikan bersama saya akan tulis di papan tulis, semoga jelas ya.
Itu orang-orang yang beruzur atau diberi uzur untuk tidak berpuasa. Secara umum mereka ini bisa terbagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama adalah orang-orang yang uzurnya bisa hilang ya. Yaitu orang-orang yang uzurnya bisa hilang. Ini yang pertama. Adapun yang kedua adalah orang-orang yang uzurnya tidak hilang ya. Dan kedua-duanya telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, yang pertama adalah orang-orang yang uzurnya bisa hilang, datang dalam Al-Qur'an tentang orang yang sakit dan orang yang bersafar, yaitu orang yang sakit kemudian bersafar, musafir, kemudian dalam hadis disebutkan tentang wanita haid. Wanita haid ya. Orang yang sakit dan bersafar dalam dua ayat dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala ya, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kalian yang sakit aw ala safarin atau sedang bersafar, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Artinya diganti di hari yang lain, ya. Maka diqadha di hari yang lain. Di luar bulan Ramadan. Inilah dalil tentang sakit dan safar. Adapun wanita haid datang dalam hadis bahwasanya wanita haid tidak kunna nu'maru biqada'is shalah biqada'is siyam wala nu'maru biqada'is shalah, sebagaimana hadis Aisyah. Ya, wanita haid tidak boleh berpuasa dan diqadha. Kemudian para ulama mengikutkan juga wanita haid ya sama seperti wanita nifas ya. Hukumnya sama wanita nifas. Ini contoh orang-orang yang uzurnya bisa hilang. Semua ini baik orang sakit maupun bersafar maupun wanita haid, mereka adalah orang-orang yang uzurnya bisa hilang. Seorang sakit suatu saat akan sembuh. Orang bersafar suatu saat akan bermukim, tidak bersafar melulu. Wanita haid suatu saat akan suci, bersih dari haidnya. Wanita nifas suatu saat akan selesai dari nifasnya ya, kita lanjut pada model kedua. Model kedua adalah orang-orang yang uzurnya tidak hilang. Di sini Allah sebut dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu, kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang tua. Awalnya ayat ini berkaitan dan orang-orang yang tua yang berat untuk berpuasa, wajib bayar fidyah, yaitu sehari fidyah berupa makanan bagi orang miskin. Ini juga sama dalam surat Al-Baqarah. Nah, ayat ini pertama turun ayat ini, orang-orang tua diberi pilihan, mau puasa atau enggak, meskipun mereka mampu. Mereka mau puasa tapi berat, mereka dikasih pilihan, mau puasa boleh, bayar fidyah boleh. Kemudian turunlah ayat selanjutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian kata Allah, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang mendapati bulan Ramadan maka hendaknya berpuasa. Kemudian orang-orang yang tua ya, mereka yang mampu harus tetap berpuasa, dan yang tidak mampu atau sangat berat maka mereka kemudian bayar fidyah. Kenapa? Karena uzur mereka tidak akan bisa hilang. Uzurnya tidak akan bisa hilang. Kita tahu orang tua
tidak akan muda lagi. Ya, tidak akan muda lagi. Inilah ayat yang berkaitan dengan uzur yang tidak bisa hilang. Dari sini para ulama mengkiaskan semua uzur yang tidak bisa hilang, ya, dan ini caranya tidak bisa diqadha, sehingga karena uzur tidak bisa hilang, gantinya dengan fidyah. Gantinya dengan fidyah itu memberi makan seorang miskin. Karena tidak mungkin qadha. Nah, inilah dalil yang datang. Kemudian ada hal-hal yang dikiaskan, dianalogikan dengan ini. Namanya kias. Kias itu adalah hal-hal yang tidak ada dalilnya, dikiaskan dengan perkara yang ada dalilnya. Ya. Dalil yang datang dalam Al-Quran adalah tentang orang tua. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki kondisi seperti mereka itu berupa uzur yang tidak bisa hilang? Maka dikiaskan kepada orang tua atau dianalogikan kepada orang tua berikut ini, ya. Di antaranya misalnya itu yang uzur-uzur tidak bisa hilang. Di antaranya orang yang terkena penyakit parah dan sulit diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakit parah dan penyakit menahun dan sulit sembuhnya. Ini menurut para dokter tentunya sembuhan bisa saja Allah berikan, tetapi ini secara kedokteran orang seperti ini penyakitnya sulit dan parah. Ya, mungkin saya tidak tahu akan dibahas insyaallah oleh Dr. Dante hafizahullah. Mungkin diabetes yang tingkat tertentu atau kanker atau hipertensi tingkat tertentu. Intinya dia nggak mungkin berpuasa dan mengharapkan penyakitnya sembuh sulit secara kedokteran. Sehingga ada kesamaan antara dia dengan orang tua ini, itu uzurnya nggak bisa hilang. Sebagaimana orang tua tidak bisa muda lagi untuk kuat berpuasa, maka demikian juga orang ini yang sakit parah, sakit kronis, mungkin dia sulit lagi untuk bisa berpuasa, ya, karena penyakitnya secara kedokteran sulit untuk disembuhkan. Contoh lagi misalnya, para ulama membawakan contohnya orang yang kerjanya selalu bersafar. Seperti misalnya supir-supir antar kota, misalnya, ya, supir-supir antar kota, yang mereka memang tidak bisa berpuasa. Orang musafir boleh berpuasa kalau dia mampu. Tapi kalau kita menyuruh orang seperti ini, mungkin dia bersopir, ngangkat barang dan segalanya berat bagi dia. Sementara dia tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya. Dan itu kerjaan terus. Dia cuti cuma sebentar, kemudian safar lagi. Terus demikian pekerjaannya seperti pilot-pilot mungkin yang tidak berhenti-berhenti. Entah kapan dia bisa berhenti, dia selalu bersafar pindah dari kota-kota yang lain. Sebenarnya mengatakan demikian juga orang seperti ini ketika uzurnya tidak mungkin hilang karena terkait dengan pekerjaannya, maka dia boleh membayar fidyah, ya. Contoh lagi, sebagian ulama memberi keringanan lagi. Contoh seperti pekerja keras, ya. Pekerja keras yang memang makannya dari situ, pekerja keras. Pekerja bangunan yang nggak mungkin kita bilang dia berhenti. Kecuali kita bilang dia berhenti, kita kasih makan buat dia, menanggung keluarganya. Itu dia harus mengqadha. Tapi kalau tidak ada, dia miskin. Kalau dia tidak kerja keras, dia tidak ada makanan buat dia dan anak istrinya. Sehingga dia terpaksa bekerja keras. Entah kapan dia bisa mengqadha, ya. Atau yang kerja mungkin di pembakaran yang panas dan luar biasa. Intinya semuanya kembali kepada satu uzur yang sama, uzur yang tidak bisa hilang, ya. Uzur yang tidak bisa hilang, maka orang seperti ini mereka dibolehkan tidak berpuasa dan mereka cukup membayar fidyah, ya, setiap hari. Satu hari yang mereka batalkan, mereka bayar dengan memberi satu makan untuk satu orang miskin, entah makan siang, entah makan malam, terserah. Satu bungkus dengan makanan lengkap itu sudah cukup mengganti satu hari. Sekali makan buat seorang miskin, makan siang atau makan malam. Kalau dia beri makan siang, makan malam berarti 2 hari. Baik, ini kita kembali sekarang kepada uzur yang bisa hilang. Nah, di antara uzur yang bisa hilang yang Allah sebutkan dalam 2 ayat dalam Al-Qur'an adalah sakit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dalam ayat yang lain Allah
Ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra." Selanjutnya ini ayat setelahnya, ini ayat pertama di bawahnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man kana maridhan," siapa yang sakit, ya. Siapa yang sakit, au ala safarin, atau dalam kondisi bersafar, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaknya dia kerjakan di hari-hari yang lain. Allah ingin kemudahan dan Allah tidak ingin kesulitan. Di sini yang menjadi perhatian kita, yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kemudahan bagi kalian. Bagi kalian, Allah tidak ingin kesulitan. Bukan kesulitan. Baik. Sakit bagaimanakah yang bisa membuat seorang boleh tidak berpuasa? Ini yang mungkin jadi pembahasan kita. Dibahas oleh para ulama. Sakit seperti apakah yang membuat seorang boleh tidak berpuasa? Apakah semua sakit? Para ulama mengatakan sakit ada dua, ya. Sakit ada dua model. Pertama adalah sakit ringan yang tidak berpengaruh dalam puasa. Artinya puasa tidak mempengaruhinya atau tidak berpengaruh dalam puasa. Mereka contohkan seperti apa? Contohnya seperti pusing ringan, ya. Pusing sedikit. Ya, contohnya lagi flu sedikit, ya. Yang dia puasa nggak ada masalah, artinya dia kuat, ringan. Beda kalau berat semua sepakat tidak boleh. Apalagi penyakit yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan tubuh seperti panu, gatal, ya itu nggak ada pengaruh, ya, nggak ada pengaruh. Ini kita bicara tentang penyakit yang punya pengaruh dalam kekuatan tubuh, ya, karena dia harus berhenti makan dan minum selama 14 jam atau kurang lebih. Nah, apakah pusing sedikit mempengaruhi? Sebenarnya mengatakan sedikit nggak ada masalah, ya. Tentunya ada khilaf dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan pokoknya namanya sakit, Allah mengatakan sakit, maka boleh tidak puasa. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah sakit yang memberatkan, itu yang membuat seorang boleh untuk tidak berpuasa. Karena setelah Allah menyebutkan tentang wa man kana maridhan aw ala safarin, siapa yang sakit, Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan dan Allah tidak ingin kesulitan. Menunjukkan sakit yang kalau seorang berpuasa dalam kondisi sakit mengalami kesulitan, itulah, saya ulangi, ayat ini menunjukkan, rangkaian ayat ini menunjukkan sakit yang seorang boleh tidak berpuasa adalah sakit yang jika dia berpuasa dalam kondisi sakit tersebut membuat dia kepayahan. Maka itulah yang boleh tidak berpuasa. Jadi kalau ini maka sakit ringan tidak berpengaruh pada puasa, maka tetap wajib puasa. Ini wajib puasa. Adapun sakit model kedua, yaitu sakit yang berat, ya, maka ya boleh berbuka. Sakit yang berat ini, ya, para ulama mengatakan kondisi bisa jadi beberapa kondisi. Jika puasa bisa jadi menambah berat sakitnya. Kemudian bisa jadi menunda kesembuhannya, ya. Dan bisa jadi mencelakakan dia, mengakibatkan kematian, misalnya kematian. Maka dalam hal ini haram puasa, ya. Kalau sudah sampai begini, ini namanya haram, ya. Haram puasa, ya. Jangan nekat, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh jiwa kalian. Innallaha kana bikum rahimah, sungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Inilah
secara sederhana orang-orang yang beruzur tidak berpuasa. Di sana ada model ketiga yang perdebatan di kalangan para ulama, seperti model ketiga ini adalah, saya biar lengkap gambaran tentang ahlul adzar, orang-orang yang beruzur tidak berpuasa, adalah seperti ibu hamil dan ibu menyusui, ya. Menyusui, ya. Menyusui. Apakah mereka ini dimasukkan dalam kelompok sini atau kelompok sini? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Dimasukkan ke sini atau ke sini? Sebagian ulama berpendapat ibu hamil dan menyusui adalah udzur yang bisa hilang, tidak selama wanita hamil, tidak selama wanita menyusui. Ada saatnya mereka berhenti dari hamil, ada saatnya mereka berhenti menyusui, sehingga mereka dimasukkan kepada orang-orang yang udzurnya bisa hilang, maka harus dengan qadha. Harus dengan qadha. Kalau mereka sudah selesai udzurnya, maka mereka mengqadha puasa. Sebagian ulama berpendapat tidak. Ibu hamil dan ibu menyusui dimasukkan kepada orang udzur yang dikatakan mungkin tidak hilang atau sulit untuk hilang. Sulit untuk hilang. Seperti orang tua kan mungkin dia bisa berpuasa tapi sangat berat. Mungkin dia bisa berpuasa sangat berat dari sisi kesamaan dengan orang tua. Wanita hamil mereka berpuasa mungkin dia bisa. Wanita menyusui mungkin bisa tapi dia memaksakan diri. Sama seperti orang tua yang mungkin maksa, dia mungkin mampu tapi dengan memaksakan diri, maka dari sisi itu wanita hamil dan menyusui dikiaskan kepada orang yang uzurnya tidak hilang. Pertama, mirip dengan orang tua. Yang kedua, betapa banyak wanita yang hamil, kemudian setelah itu melahirkan, kemudian menyusui, sudah 2 tahun. Kemudian tahun ketiga, hamil lagi, kemudian tahun keempat menyusui. Apalagi kalau suaminya produktif, ya. Kemudian tahun keempat menyusui, tahun kelima hamil lagi, tahun keenam menyusui lagi. Punya utang 6 tahun, berat. 6 tahun kali 30 sudah berapa? Sudah 180 hari, ya. Sudah hampir setengah tahun, ya. Oleh karenanya, dari situ fatwa sebagian ulama atau sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Ini tentu masalah khilafiyah, saya cuma ingin beri gambaran. Kesimpulannya, para hadirin dan hadirat, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan tentang orang sakit. Mungkin kita bisa bagi menjadi beberapa model. Pertama, ya, kalau sakitnya ringan, wajib puasa. Wajib puasa. Artinya tidak pengaruh. Ini ringan masuk dalam hal tidak pengaruh. Tapi kalau dia ringan, tapi kalau dia berpuasa ternyata bikin parah, maka enggak. Ini artinya maksudnya sakitnya ringan tapi tidak mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Artinya dia puasa, enggak puasa tetap aja dia sakit, dan tidak puasa tidak membuat semakin parah. Kemudian sakitnya berat, ya. Namun mungkin untuk sembuh. Untuk sembuh di kemudian hari tentunya. Maka ini boleh berbuka, tapi nanti diqadha bayar hutang, ya, belakangan. Kemudian model ketiga, ya. Yang ketiga, sakitnya menahun, secara medis sulit untuk sembuh. Dan penyakitnya berat, ya. Sakitnya berat dan menahun. Mohon maaf ditambah. Berat dan menahun, secara medis sulit untuk sembuh, maka ini boleh berbuka namun bayar fidyah, ya. Boleh berbuka dan bayar fidyah. Bukan qadha, bayar fidyah dan bukan qadha, ya. Ini kira-kira kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Tentunya nanti kita ingin mendengarkan penjelasan dari Dokter Denta tentang khusus tentang orang diabetes. Nanti masuk yang mana? Apakah dia kalau bisa ringan, artinya dia bisa
menjalani puasa ya dengan obat-obatan, dengan cara tertentu sehingga puasa tidak jadi masalah, mungkin bahkan lebih sehat. Tinggal nanti lihat dia masuk dalam kondisi mana ya. Kalau memang dalam kondisi lain ternyata dia mungkin diabetes menahun, tapi dalam kondisi lain di bulan lain dia kuat, di bulan sekarang tidak mampu, maka dia berarti tidak puasa. Tapi di bulan lain di mana kondisi dia stabil, dia bisa berpuasa. Tapi kalau dia berat, seumur-umur tidak akan bisa berpuasa, sebagaimana mungkin yang sudah diabetes, sudah tua dan yang lainnya, maka dia masuk pada golongan ketiga, tidak perlu berpuasa, tapi dengan bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan pada para rekan-rekan sekalian, para dokter, para profesor, guru-guru dan yang lainnya. Semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Firanda, bagus sekali, sangat sangat inspiratif ya. Jadi memberikan landasan pada masyarakat umat Muslim, baik yang dengan diabetes maupun yang tidak diabetes. Pengelompokan khususnya adalah pengelompokan tentang kesimpulan yang terakhir tadi mengenai penyakit. Jadi ada ringan, yang tidak memberatkan, tidak menyebabkan, kemudian ada yang berat tapi bisa sembuh, dan ada yang berat yang sifatnya menahun dan tidak bisa sembuh. Saya kira itu pengelompokan yang memudahkan kita untuk memilih atau memutuskan mana yang paling pas untuk seseorang. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Prof. Inspirasinya. Ibu Bapak sekalian dan para sejawat yang bergabung dalam webinar ini, tanya jawab dapat disampaikan melalui chat ya. Jadi silahkan menulis, nanti pertanyaan akan dijawab oleh para pembicara setelah sesi kedua. Nah, sebelum sesi kedua akan ditampilkan, berikut ini adalah sekilas video yang akan ditampilkan sebelum sesi kedua dimulai. Silakan. Rasa barang diabetes itu beda, jadi gak gampang lapar dan Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, para sejawat yang ikut dalam webinar siang ini. Topik kedua akan dibawakan oleh Dr. Dante Saksono Harbuono, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik dan diabetes, PhD. Beliau adalah staf divisi metabolik endokrin, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Beliau akan membawakan. Selamat siang, Dr. Dante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih ya. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Dr. Dante. Sehat mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Dr. Dante akan membawakan topik apakah penyandang diabetes boleh berpuasa. Nah ini dikaitkan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Firanda. Ada yang boleh, ada yang dianjurkan untuk tidak, ada yang sama sekali tidak boleh. Nah, untuk itu kepada Dr. Dante saya persilakan waktu presentasi 25 menit, Dok. Monggo, Dr. Dante. Terima kasih, Prof. Tadi kita sudah mengikuti sesi yang disampaikan oleh Ustaz mengenai kaidah fikih dalam berpuasa di bulan Ramadan untuk pasien diabetes. Nah, kali ini saya akan menyampaikan secara medis bagaimana puasa di bulan Ramadan itu untuk penyandang diabetes. Kalau tadi kajian fikihnya, sekarang kajian medisnya tentang puasa di bulan Ramadan. Sebelum kita bicara tentang secara spesifik tentang puasa di bulan Ramadan untuk penyandang diabetes, saya akan menyinggung sedikit tentang diabetes itu sendiri. Diabetes nanti baru puasa di bulan Ramadan. Nah, diabetes, Bapak dan Ibu sekalian, diabetes tersebut menjadi pandemi di seluruh dunia karena
krisis kesehatan itu banyak terjadi karena kondisi diabetes. Ini banyak laporan menunjukkan bahwa salah satu penyebab kematian terbesar adalah diabetes. Bahkan di angka pembiayaan kesehatan di JKN pun salah satu empat katastrofe utama pembiayaan kesehatan adalah karena diabetesnya. Sehingga diabetes ini menjadi salah satu yang penting di dalam pengelolaan kesehatan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan diabetes itu berkaitan juga dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Di Jakarta 1 dari 8 orang menderita diabetes. Jadi bagaimana pentingnya diabetes itu, dari 1 dari 8 orang saja diabetes. Mungkin sekarang angkanya lebih rapat lagi. Itu yang diketahui, belum yang tidak diketahui. Jadi diabetes ini menjadi sangat penting, yang menjadi faktor penting. Apalagi kalau dikaitkan dengan puasa, di mana terbatas dengan makanan. Diabetes sendiri artinya pancuran, dan mellitus berarti madu atau gula. Ini disebut sebagai diabetes mellitus karena dulu ketika zaman Romawi orang menemukan bahwa air pancuran atau air seni yang berasal dari penderita diabetes itu rasanya manis, sehingga disebut sebagai kencing manis kalau bahasa Indonesianya. Jadi pancuran yang manis tadi itu adalah penderita diabetes. Kenapa menjadi diabetes? Karena ini kalau misalnya kita makan, itu gula itu masuk ke dalam sel, aku akan digunakan oleh sel. Tetapi pada penderita diabetes itu sel, kalau dia masuk ke sel hati, dia akan digunakan oleh sel hati. Gula masuk ke dalam sel otot akan digunakan oleh sel otot, masuk ke dalam sel ginjal digunakan oleh sel ginjal, masuk ke jantung akan digunakan oleh sel jantung, dan sebagainya. Nah, penderita diabetes corongnya ini rusak. Corong masuknya gula ke dalam sel itu namanya insulin. Nah, insulinnya itu pada orang diabetes tidak bekerja atau tidak bisa cukup jumlahnya. Sehingga kalau corongnya rusak, gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel. Kalau gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel, gulanya akan menumpuk di dalam darah. Sehingga kalau dicek kadar gula darahnya meningkat. Itu yang terjadi pada pasien diabetes. Walaupun gula darahnya meningkat, sesungguhnya yang terjadi adalah selnya mengalami kelaparan karena tidak dapat makanan. Akhirnya selnya itu menjadi rusak, dan kita sebut sebagai komplikasi. Kalau sel yang rusak itu di jantung, maka kita akan mendapati pasien diabetes dengan kelainan jantung. Kalau sel yang rusak itu di dalam ginjal, akan kita dapati pasien diabetes menderita kelainan ginjal. Jadi walaupun gula darahnya tinggi, selnya kelaparan, tidak dapat makanan, selnya rusak. Nanti akan kita lihat apa yang timbul. Karena itu karena selnya gula di dalam darah banyak, akan terjadi pengeluaran gula lewat saluran kencing. Akhirnya dia sering buang air kecil. Kemudian dia akan lapar dan haus karena selnya merasa tersignal bahwa jumlah selnya itu tidak dapat makanan, maka dia mudah lapar. Dan haus karena air kencingnya banyak keluar. Karena selnya tidak dapat makanan, selnya berat badannya akan turun. Sehingga inilah gejala diabetes yang khas untuk pasien-pasien pada umumnya. Selain itu ada beberapa gejala yang tidak khas, seperti matanya kabur, gatal-gatal di sekitar kemaluan, kemudian cepat lelah dan mengantuk, dan luka yang sudah sembuh. Ini disebabkan karena komplikasi yang timbul tadi pada pasien-pasien diabetes. Kemudian ini juga bisa terjadi pada pasien-pasien yang dia tidak khas pada diabetes, seperti kelainan seksual, kemudian kesemutan karena kelainan saraf, dan bayi yang dilahirkan lebih dari 4 kg itu karena bayinya mendapatkan gula yang banyak dari ibu yang sedang hamil karena diabetes. Dan kerusakan yang timbul akibat diabetes lah yang menjadi sebenarnya concern kita dalam mengobati pasien-pasien diabetes. Yang diobati bukan saja gula darah, tetapi yang diobati adalah dari atas sampai bawah pasien tersebut tidak terkena komplikasi. Dan komplikasi bisa muncul di semua tempat pada pasien-pasien diabetes karena gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel darah tersebut. Jadi yang terjadi keseimbangan gula darah yang ada dalam pasien itu disebabkan karena dua hal yang berkaitan dengan meningkatnya gula darah dan hal yang berkaitan dengan menurunnya gula darah. Kalau hal yang berkaitan dengan meningkatkan gula darah misalnya karena masukan makanan yang meningkat dan stres. Sedangkan yang berkaitan dengan menurunnya gula darah adalah berkaitan dengan aktivitas yang meningkat dan obat-obatan yang digunakan pada pasien-pasien diabetes. Nah, kita nanti akan bicara tentang bagaimana ini dikaitkan dengan
puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa itu akan mengakibatkan stres dan asupan energi yang berkurang, kemudian obat-obatan yang digunakan juga menyebabkan gula darahnya menurun, aktivitas yang meningkat juga menyebabkan gula darahnya menurun. Jadi keseimbangan yang sering terjadi pada pasien diabetes itu antara lain adalah gulanya akan menurun pada pasien-pasien diabetes, selnya mengalami kelaparan, dan akhirnya komplikasi bertambah menjadi lebih banyak. Nah, kita masuk pada puasa pada pasien-pasien diabetes. Teman-teman sekalian, ini tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, karena puasa di bulan Ramadan itu adalah salah satu perintah yang wajib kita lakukan. Tapi bagaimana untuk pasien-pasien diabetes? Secara fisiologis, tubuh itu berubah pada saat puasa di bulan Ramadan. Pertama adalah karena berat badan turun pada bulan awal Ramadan, dan kemudian nanti akan naik lagi pada akhir bulan Ramadan. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak lihat, nanti pada awal-awal tuh berat badannya itu turun karena selnya kelaparan. Tetapi dengan proses fisiologis, penyesuaian makanan, kemudian penyesuaian aktivitas dan sebagainya, berat badannya akan naik lagi pada akhir, biasanya akan kembali ke normal. Kemudian perubahan beban kerja sistem metabolisme energinya. Sistem metabolisme energi akan diatur oleh tubuh sedemikian rupa sehingga pasien-pasien diabetes itu atau pasien pada umumnya yang mengalami puasa akan diatur metabolisme energinya sehingga walaupun tidak makan akan menggunakan cadangan energi yang berasal dari tempat penyimpanan energi. Tempat penyimpanan energi itu ada di sel lemak dan ada di sel hati, sehingga metabolisme pada pasien pada saat orang berpuasa akan berbeda dengan pasien yang tidak berpuasa. Kekentalan darah juga berubah pada pasien diabetes. Karena asupan cairan yang berkurang, maka kekentalan darahnya berubah. Kalau kekentalan darahnya ini tidak disiasati dengan baik, maka beberapa orang mengalami dehidrasi. Untuk orang yang hipertensi akan mengalami peningkatan tekanan darah, dan untuk orang yang banyak pasien diabetes yang gula darahnya naik akan ditambah lagi dengan buang air kecil yang banyak, asupan yang kurang, akhirnya menjadi dehidrasi. Kemudian penurunan gula darah pada puasa dan insulin pada pasien-pasien diabetes juga akan berubah. Kemudian perubahan metabolisme lemak, karena lemak adalah sebagai cadangan makanan yang ada dalam tubuh kita, akan digunakan pada sebagian besar orang yang berpuasa. Saat puasa, pasien akan menggunakan cadangan energi dalam bentuk pembakaran lemak, produksi dari hati dan cadangan otot. Ini supaya keseimbangan energinya itu tetap seimbang, orang bisa beraktivitas, dan kebutuhan vital alat-alat yang berproses sebagai penopang kehidupan seperti jantung, ginjal, otak, dan sebagainya itu akan tetap terakomodasi oleh energi yang berasal dari tempat penyimpanan tersebut. Nah, ini adalah rata konsumsi pasien diabetes yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita lihat biasanya mereka akan mengalami penurunan energi kalorinya, tapi kemudian dia akan naik lagi energi kalorinya dia menjelang puasa itu bertambah harinya. Dan efek puasa pada pasien diabetes ini harus kita perhatikan. Pertama, pasien yang terkontrol obat tunggal dengan baik, misalnya dia menggunakan satu macam obat, stabil dan tidak mempunyai komplikasi berat, bisa menunaikan puasa di bulan Ramadan tanpa masalah. Jadi sekali lagi, kalau obatnya hanya satu macam, kemudian dia stabil yang diukur dengan gula darah yang baik atau HbA1c yang baik, tidak mempunyai komplikasi berat, dia boleh menunaikan puasa Ramadan dengan tidak ada masalah. Yang kedua adalah pasien yang terkontrol baik dengan obat oral kombinasi, boleh berpuasa tetapi dengan pemantauan yang ketat oleh dokter. Pemantauannya ini dilakukan supaya nanti tidak terjadi hipoglikemi atau penurunan kadar gula darah pada saat dia minum obat seperti biasanya karena dia tidak makan, atau dia tidak hiperglikemi karena dia mengkonsumsi obat yang dikurangi, kemudian gula darahnya akan naik pada saat dia tidak mengkonsumsi obat. Itu yang kedua. Yang ketiga, pasien yang menggunakan insulin dosis tunggal insulin boleh berpuasa dengan pemantauan yang ketat. Jadi kalau ada kombinasi pasien yang menggunakan insulin dan obat, kemudian insulinnya itu satu macam dosis tunggal, itu boleh berpuasa.
tetapi dengan pemantauan yang ketat oleh dokter, dosis insulin dan obatnya disesuaikan. Kemudian pasien yang menggunakan insulin dosis terbagi sebaiknya tidak berpuasa. Karena kalau dia dosis terbagi misalnya menggunakan 3 atau 4 kali suntik insulin, kemudian dia tidak makan, tentu akan ada metabolisme yang berubah. Kalau dia tidak makan, dia pakai insulin, gula darahnya akan drop. Dan gula darah yang turun ini juga merupakan salah satu faktor risiko penting pada pasien-pasien diabetes dan akan bisa mengakibatkan hal fatal, yaitu hipoglikemi. Kemudian kalau dia menggunakan insulin tetapi dosisnya tidak cukup, dia juga akan mengalami peningkatan gula darah. Kalau dia tidak menggunakan insulin, dia memaksakan untuk puasa, insulin itu bukan saja gula darah itu bukan berasal saja dari makanan, tetapi dari cadangan energi yang ada dalam tubuh kita, sehingga bukan tidak mungkin gula darahnya akan melonjak pada saat dia berpuasa sekalipun, karena kebutuhan energi, kebutuhan insulin dasarnya tidak cukup, sehingga dia akan gula darahnya akan naik pada saat siang hari. Jadi ada dua hal yang bisa terjadi pada pasien yang menggunakan insulin dosis terbagi, bisa gula darahnya menurun dan bisa gula darahnya meningkat. Pasien yang tidak terkontrol baik dan mempunyai stres metabolik berat sebaiknya tidak berpuasa. Misalnya pasien yang kelainan jantung, pasien yang kelainan ginjal, pasien dengan gula darah yang masih tidak terkontrol dengan baik, yang mempunyai resiko akan menjadi kelainan metabolik akut yang berat seperti ketoasidosis, itu juga sebaiknya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah beberapa kontraindikasi pasien diabetes yang untuk berpuasa. Satu, diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini adalah diabetes pada anak-anak yang biasanya menggunakan insulin dosis terbagi, sebaiknya tidak berpuasa. Kemudian pasien dengan dosis insulin yang dosisnya tinggi, itu juga sebaiknya tidak berpuasa. Pasien diabetes dengan sakit berat, tadi sudah saya sampaikan, juga sebaiknya tidak berpuasa. Kemudian pasien diabetes pada kehamilan. Pada saat kehamilan itu memerlukan energi yang cukup untuk kebutuhan bayi dan ibunya. Sehingga kalau dia dipaksakan untuk puasa, maka akan berakibat yang tidak baik untuk bayi dan ibunya, sehingga dianjurkan untuk tidak berpuasa. Kemudian pasien yang pernah mengalami komplikasi berat seperti ketoasidosis diabetes, itu juga sebaiknya dianjurkan untuk tidak berpuasa, karena ada efek dehidrasi yang timbul akibat diabetesnya, yang gula darahnya meningkat, atau mungkin puasa menyebabkan stres metabolis berat yang menyebabkan terpicunya ketoasidosis. Ini juga merupakan kontraindikasi untuk tidak berpuasa pada pasien-pasien diabetes. Ini pasien diabetes yang berisiko tinggi bila berpuasa. Jadi mungkin bisa berpuasa, tetapi harus dengan pemantauan yang ketat. Diabetes tipe 1 yang dosis insulinnya kecil, atau diabetes tipe 1,5, tapi dengan pemantauan dokter. Ini mungkin bisa berpuasa kalau dosisnya bisa dilakukan dosis terbagi menjadi 2 kali suntik insulin. Pernah drop gula darahnya berat dalam 3 bulan terakhir, ini juga harus hati-hati. Kalau dia pernah drop gula darahnya dalam 3 bulan terakhir, maka dia mempunyai risiko tinggi bila berpuasa. Harus dievaluasi oleh dokter pada awal-awal kegiatan puasa. Pernah ketoasidosis atau hiperosmolar non-ketotik pada 3 bulan terakhir, ini juga harus hati-hati kalau berpuasa. Kendali gula darah yang masih buruk, gula darahnya 400, gula darahnya 300-an lebih, itu juga sangat riskan untuk berpuasa dan bisa menimbulkan efek samping yang berat. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan komplikasi jantung yang berat, pasien sesak, pasien cuci darah, kemudian pasien mulai memperlihatkan gangguan ginjal yang mulai meningkat, cuci darah, kreatin clearance-nya itu juga harus diwaspadai kalau berpuasa. Pasien diabetes dengan kehamilan dan sakit berat. Sakit berat ini bisa karena infeksi, bisa karena sakit berat akibat komplikasi, bisa sakit berat karena usia, bisa sakit berat yang timbul sebelumnya, misalnya stroke dan sebagainya. Itu juga harus diwaspadai apabila dia akan berpuasa. Dan tentu dengan pemantauan dokter yang cepat. Nah, hipoglikemi adalah salah satu simptom atau gejala yang mungkin timbul pada saat orang berpuasa dengan diabetes. Itu gejalanya bisa gemeteran, keringat banyak, kemudian cemas, kemudian hilang keseimbangan, cepat lapar dan sebagainya. Nah, kalau timbul gejala hipoglikemi seperti ini, sebaiknya puasanya segera dibatalkan
kalau tidak mempunyai alat untuk mengukur gula darah. Kalau mempunyai alat untuk mengukur gula darah, apabila gula darahnya sudah mulai menurun di bawah 70 atau kira-kira di bawah 80, 90, sebaiknya membatalkan puasanya karena nanti mungkin akan turun kembali gula darahnya mendekati yang tidak kita inginkan. Yang diabetes sedang bila berpuasa, risiko sedang bila berpuasa. Tadi risiko berat. Ini presidennya, ini penyandang diabetes sedang bila berpuasa. Itu boleh bila pasien tinggal sendiri dan menggunakan insulin atau sulfonylurea. Jadi kalau obatnya itu adalah insulin atau sulfonylurea, pasien itu sudah sepuh, sudah berusia, kemudian tinggal sendiri di rumah, maka harus hati-hati karena kemungkinan ada hipoglikemia yang dia tidak rasakan atau hipoglikemia yang timbul mendadak. Ini juga harus hati-hati apabila berpuasa. Pasien tinggal sendiri dengan kondisi kesehatan terganggu, itu juga hati-hati. Ketika sedang sakit, itu juga hati-hati apabila dia tinggal sendiri di rumah. Kemudian pada pasien usia tua, terganggu kesehatannya, dia juga mempunyai risiko sedang bila berpuasa dan pasien yang harus bekerja fisik berat. Pasien diabetes bisa harus bekerja fisik berat, dia harus menggunakan kekuatan fisiknya untuk bekerja, dia akan berisiko untuk turun gula darahnya, sehingga harus menjadi perhatian apabila akan berpuasa. Apa yang harus dilakukan pada pasien diabetes apabila ingin berpuasa? Setelah tadi bapak-bapak dan ibu-ibu tahu ada yang boleh berpuasa, ada resiko sedang, resiko berat bila berpuasa, maka apa yang harus dilakukan menjelang puasa Ramadan adalah perencanaan umum. Kemudian perencanaan umum tersebut harus direncanakan secara individual dan monitoring gula darah yang lebih sering. Ini harus direncanakan kira-kira 1-2 minggu sebelum Ramadan. Jadi kira-kira sekarang inilah waktunya pas. Ini momentum webinar yang diselenggarakan oleh Divisi Metabolik Indo ini sangat penting, sangat pas waktunya karena mulai sekarang harus dilakukan perencanaan umum untuk melakukan kegiatan berpuasa di bulan Ramadan karena direncanakan secara baik dan secara individual tiap orang berbeda-beda. Perencanaan makan harus sesuai dengan kebutuhan kalori yang seimbang dan nilai gizinya yang cukup. Hindari jumlah makanan yang karbohidrat tinggi karbohidrat dan lemak sekaligus karena akan meningkatkan gula darah dengan cepat. Makan sahur selambat mungkin dan makan buka segera mungkin. Ini rencana makan yang baik untuk pasien diabetes. Minum sebanyak mungkin terutama setelah berbuka. Karena ada kemungkinan pasien diabetes tersebut kekurangan cairan, dehidrasi akibat gula darahnya yang meningkat. Kalau tidak direncanakan minumnya, minuman itu lebih baik minimal 2 liter. Kalau dicicil pada saat sahur, waktunya sempit, akan keluar lebih cepat pada saat setelah sahur dalam bentuk buang air kecil. Tetapi kalau dicicil pada saat berbuka puasa sedikit demi sedikit, maka cairan tersebut akan masuk ke dalam sel dan mencegah untuk terjadinya buang air kecil yang terlalu banyak atau diuresis yang terlalu banyak sehingga bisa mencukupi kebutuhan pada saat berpuasa besok harinya sehingga pasiennya tidak akan mengalami dehidrasi. Kemudian perencanaan yang penting dalam hal makanan adalah tidak berubah terlalu drastis makannya. Yang biasa makan 1 piring nasi, kemudian ini mentang-mentang takut gula darahnya drop, lalu tambah nasinya, itu juga tidak boleh. Sesuaikan kebutuhan makanan, tidak terlalu berubah drastis seperti sebelum Ramadan. Perbanyak minum pada saat malam hari dan sahur mendekati waktu imsak. Saat sahur disarankan menggunakan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang dicerna lambat, misalnya nasi, misalnya roti, misalnya ubi-ubian, sehingga kalau dicerna lambat akan masuk dengan lambat dan mencegah hipoglikemi karena akan mempertahankan gula darah dalam waktu yang cukup lama pada saat berpuasa. Pada saat berbuka, perbanyak jenis karbohidrat sederhana. Ketika berbuka, waktu dia puasa, pasien-pasien diabetes kan akan mengalami kemungkinan gula darahnya turun. Pada saat dia berbuka, segerakan menggunakan karbohidrat simpleks. Misalnya menggunakan minuman manis, sirup, kolak. Nah itu nanti akan membuat gula darahnya akan meningkat segera supaya tidak hipoglikemi. Hindari makan terlalu banyak mengandung karbohidrat kompleks dan lemak pada saat berbuka karena akan menyebabkan rasa kenyang yang berlebihan dan akan mengganggu penyerapan makanan dan mengganggu pencernaan.
Perencanaan pre-Ramadan harus dibuat perencanaan pada seluruh pasien yang ingin berpuasa secara individual. Gula darah, tekanan darah, kolesterol, fungsi ginjal sebaiknya dikontrol sebelum puasa di bulan Ramadan mulai sekarang. Kadang-kadang diperlukan modifikasi porsi pembagian makanan. Kalau biasa makan 3 kali sehari, maka usahakan makan sahurnya lebih banyak, makan bukanya sedang-sedang saja, kemudian diatur dosis obatnya juga diperlukan. Kadang-kadang obat yang diminum sahur itu lebih sedikit dibandingkan obat yang dipakai pada saat berbuka supaya menghindari hipoglikemi. Tapi ini memang butuh perencanaan dan ini butuh evaluasi. Biasanya pasien diminta untuk melakukan evaluasi tersebut dengan melakukan cek gula darah pada minggu pertama. Dicek gula darahnya pada saat awal pagi-pagi sekitar jam 8 pagi, kemudian jam 12 siang, dan menjelang berbuka puasa. Setelah 1 minggu tidak terjadi, 3 kali seminggu pada minggu pertama tidak jadi masalah, kemudian bisa dijalankan waktu pemeriksaan gula darahnya. Kemudian terdapat hipoglikemi, harus menghentikan puasanya pada pasien-pasien diabetes ada apabila terjadi hipoglikemi. Kalau disertai dengan gejala hipoglikemi tadi, kemudian disertai dengan gula darah yang kurang dari 60, sebaiknya puasa harus dihentikan. Gula darah kurang dari 80 beberapa jam sesudah sahur atau minum obat. Jadi kalau waktu pagi dicek gula darahnya itu rendah 80, maka mungkin nanti pada saat siang atau sore gula darahnya lebih rendah lagi. Jadi harus di stop puasanya untuk menyesuaikan dosis pada hari berikutnya, apakah obatnya dikurangi atau makannya ditambah. Gula darah lebih dari 250 pada saat sore hari. Ini juga penting karena artinya gula darah puasanya itu sangat tinggi, kebutuhan obat harus disesuaikan, dan bukan tidak mungkin gula darahnya menjadi sangat tinggi sekali yang tidak diukur pada saat siang dan pagi hari. Sakit berat tiba-tiba muncul pada saat berpuasa juga harus dihentikan puasanya. Yang diketahui pada penyandang diabetes adalah pengelolaan mandiri, harus dikelola mandiri, harus lebih serius menangani diabetesnya. Tanda-tanda hiperglikemi dan hipoglikemi harus paham. Monitoring gula darah tadi sudah saya jelaskan. Cara pencegahan makanan dan mencegah dehidrasi. Penting bukan cuma soal makanannya, tapi cairannya juga harus dimodifikasi pada saat pasien diabetes puasa supaya tidak terjadi dehidrasi. Penyesuaian aktivitas fisik, tidak melakukan aktivitas fisik terlalu berat. Kalau ingin berolahraga boleh berolahraga menjelang berbuka puasa dengan aktivitas olahraga yang tidak terlalu berat. Perubahan dosis dan waktu pemberian obat itu perlu kadang-kadang dilakukan. Ini tentu dengan supervisi dokter sehingga tidak terjadi hiperglikemi yang gula darahnya meningkat karena dosis obat kurang, atau hipoglikemi akibat dosis obatnya terlalu berlebihan. Terus yang penting juga mengetahui bila ada komplikasi akut yang menyebabkan puasanya harus dihentikan. Puasa tetap diperbolehkan pada sebagian penyandang diabetes asal dilakukan secara berencana dan terpantau. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kita bisa sambung dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute, Prof. Masih. Oh, sudah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Wamen, Dr. Danzel atas presentasinya yang sangat menarik. Khususnya adalah pengelompokan penyandang diabetes yang masuk dalam risiko sangat tinggi, risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko ringan. Saya kira ini akan menjadi bahan dari para penyandang diabetes dan keluarganya tentu saja untuk memutuskan mana apakah saya boleh berpuasa atau sebaiknya tidak berpuasa. Baik, Ibu Bapak sekalian, ada banyak sekali pertanyaan yang masuk ke laptop saya. Pertama kepada Ustadz nih, ya. Kita mulai dulu dari Pak Ustadz ya. Dari Ibu Rezina Krisna. Ustadz, kalau membayar fidyah penderita diabetes
yang belum sempat kodok puasanya ya, karena setiap coba puasa timbul lemas dan asam lambung naik. Jadi setiap kali mau coba puasa lemas dan asam lambung naik. Bagaimana Ustadz? Apa boleh dengan bayar fidyah saja? Silakan Ya. Ustadz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Iya, kalau memang kondisi sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Dante bahwasanya tidak mungkin berpuasa ya, karena kalau berpuasa dia mengalami kelemahan atau timbul penyakit-penyakit yang lain, maka dia cara menggantinya dengan fidyah ya, dengan fidyah, karena dia sudah coba untuk mengqadha ternyata tidak mampu, maka tidak mungkin dipaksa untuk mengqadha, maka cukup dengan bayar fidyah. Ada poin yang saya sampaikan tentang membayar fidyah mudahnya saja, sebenarnya ada dua cara dengan memberi makanan mentah. Makanan mentah itu setengah dari zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kita 2,5 kilogram beras, maka satu hari kita bayar dengan setengahnya, itu kira-kira 1,3 atau 1,3 kilogram kita berikan kepada fakir miskin. Tapi yang lebih mudah daripada itu, kita siapkan makanan aja, makanan yang biasa kita makan. Kalau ibu punya utang 30 hari, ya tinggal siapkan makanan 30 bungkus, boleh dicicil, boleh sekaligus. Intinya satu hari diganti dengan satu bungkus makanan buat satu orang miskin, makan siang atau makan malam. Makan siang atau makan malam. Bisa saja ibu mengundang orang miskin ke rumah 30 orang, kasih makan siang, mereka makan sepuas-puasnya, sudah selesai. Itu sudah cukup mewakili untuk bayar fidyah. Poin berikutnya, tidak dilakukan bayar fidyah kecuali sudah melakukan sebab. Misalnya seorang sekarang baru terkena diabetes dan dia tidak bisa berpuasa, maka jangan dia berfidyah di awal bulan, jangan. Dia hanya baru boleh bayar fidyah kalau dia sudah melakukan batal puasanya. Artinya kalau dia sudah batal puasa 10 hari, dia boleh baru bayar fidyah, karena bayar fidyah tidak dilakukan kecuali setelah ada sebabnya, itu sebabnya batal. Adapun kalau dia bayar di awal bulan 30 hari, ya, nanti di akhir dia harus bayar lagi, karena tidak boleh dia bayar fidyah sebelum batal. Tapi kalau sudah batal baru boleh bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi boleh ya Ya. bayar fidyah ya. Ya. Dan yang bertanya dapat menangkap jawaban dari Ustaz. Terima kasih. Untuk berikutnya kepada Dr. Dante dari Diana Sari. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, untuk terapi pengobatan diabetes yang terbaik apakah dengan obat untuk mengontrol gula darah atau cukup mengatur pola makan? Jadi apakah harus dengan obat atau mengatur pola makan untuk mengontrol gula darah? Silakan Dr. Dante. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Bu Diana Sari. Bahwa pilar pengobatan diabetes itu ada 4. 1, pengaturan makan, kemudian 2 adalah olahraga yang teratur, 3 adalah edukasi mengumpulkan pengetahuan tentang diabetes, yang keempat baru obat-obatan. Semuanya harus dijalankan secara komprehensif. Kalau dia bisa mengatur dengan 3 saja tanpa obat, bisa kita lakukan tanpa obat. Tetapi ada beberapa pasien yang memang harus menggunakan obat, karena modalitas pengobatan yang 3 pilar pertama tadi tidak cukup. Jadi tergantung kebutuhan tiap individu. Kalau nanti dia bisa terkontrol gula darahnya hanya dengan pengaturan makanan saja tanpa obat, kelompok ini adalah kelompok yang boleh berpuasa. Tetapi dengan catatan, dengan pengaturan tanpa obat tersebut, gula darahnya terkontrol dengan baik. Tapi kalau gula darah tidak terkontrol dengan baik, walaupun sudah mengatur makanan, kemudian artinya dia butuh obat, maka sebaiknya tergantung evaluasi dengan dokter ibu apakah diperbolehkan untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan pengaturan dosis. Jadi memang individual, apakah boleh dengan obat saja, apakah baiknya dengan obat saja atau kombinasi antara obat dan makanan. Itu Prof dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi nampaknya yang perlu diperhatikan adalah kendali glukosa darahnya ya, Dr. Dante ya. Ya, Jadi kalau hanya dengan pengaturan makan berhasil ya lanjutkan, kalau belum berhasil maka perlu obat-obatan. Baik, terima kasih Dr. Dante. Berikutnya untuk Pak Ustadz Kiranda dari Dr. Khairuddin. Izin bertanya kepada Ustadz Kiranda,
di akhir ayat 184 surat Al-Baqarah dikatakan, dan jika kamu berpuasa itu lebih baik bagimu. Itu penjelasannya gimana ya Ustaz ya? Apakah dengan demikian lebih baik tidak mengambil rukhsah? Silakan Ustaz Firanda. Wallahu alam bisawab. Itu wallahu alam berkaitan dengan orang yang yang tadi saya bilang awalnya orang tua di zaman awal turun Islam, orang tua diberi pilihan. Meskipun dia mampu untuk berpuasa, dia boleh tidak berpuasa dan dia boleh bayar fidyah, ya. Namun kemudian setelah itu turun ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, sehingga orang siapa yang mendapati bulan Ramadan maka hendaknya dia berpuasa. Ya, kalau tadi sebelumnya orang tua diberi pilihan, dia mampu sebenarnya, tapi dia agak berat dan dia mampu. Dia boleh berpuasa, dia boleh berfidyah. Dan kalau dia berpuasa lebih baik. Tapi kemudian turun ayat yang kalau mampu maka tetap harus berpuasa, yang tidak mampu bayar fidyah. Maka setelah itu dimansuhkan dengan atau dikhususkan dengan ayat setelahnya. Ya, jadi secara umum bahwasanya mengambil rukhsah itu baik, mengambil rukhsah itu lebih baik, tetapi seorang melihat kondisi dia, ya. Kalau memang bagi dia, dan ini berlaku bagi orang berpuasa, bagi orang bersafar, ya, bagi orang yang punya uzur, ya. Kalau memang bagi dia berpuasa itu lebih mudah bagi dia, sehingga dia tidak perlu mengqadha di hari yang lain, maka hendaknya dia berpuasa. Tapi kalau itu berat bagi dia, maka lebih baik dia tidak berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menegur orang yang musafir kemudian tetap berpuasa. Rasulullah SAW tegur, di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan merupakan kebaikan orang yang berpuasa tatkala sedang safar. Dia mampu sih, cuma berat. Rasulullah tidak ingin atau Islam tidak ingin seorang berat melakukannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Kira menarik nih penjelasan Ustadz terkait pertanyaan mengenai rukhsah atau tidak ya mengambil rukhsah. Saya kira mudah-mudahan ini menjadi jelas. Terima kasih Ustadz. Berikutnya ini pada Dr. Dante dari Nabila Evlianda. Ini mengenai insulin ini Dr. Dante. Bagaimana dosis insulin apabila penderita ingin ikut puasa Ramadan? Insulin yang dipakai saat ini Novorapid 3 kali 40 unit sebelum makan. Kemudian diberikan juga Lantus 1 kali 40 unit malam. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana dosis insulin apabila ingin ikut puasa. Nah, ini bagaimana nih kiat-kiatnya Dr. Dante pada pertanyaan Nabila ini, dan tentu ini juga banyak pasien-pasien diabetes yang berada dalam kondisi seperti ini. Monggo Dr. Dante. Terima kasih Prof. Jadi terima kasih pertanyaannya Bu Nabila. Kalau dosis insulin Novorapid 3 kali 40 unit ditambah Lantus 1 kali 40 unit, ini kita kategorikan dosis insulinnya sudah tinggi. Jadi kalau dia tidak menggunakan insulin dengan dosis ini, mungkin gula darahnya akan sangat tinggi. Jadi sebaiknya untuk kategori pasien seperti ini tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, tapi harus membayar fidyah tadi sampai Bang Ustaz. Jadi secara medis bisa diukur bahwa gula darahnya akan bisa sangat tinggi dan akan bisa berbahaya pada pasiennya kalau memaksakan diri untuk berpuasa. Kalaupun ingin berpuasa bisa dicoba, tetapi dengan resiko. Resikonya apa? Resikonya adalah gula darahnya akan drop ketika dia sudah insulin atau gula darahnya akan sangat tinggi. Tapi kesimpulan saya dengan dosis insulin seperti ini sebaiknya tidak memaksakan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Makasih Bro. Ya, terima kasih. Jadi ini termasuk kelompok risiko sangat tinggi ya, Anda ya. Dosis insulinnya tinggi, dosisnya terbagi jadi 4 kali, sehingga sangat berisiko untuk menjalankan ibadah puasa. Baik, terima kasih.
Berikutnya kepada Ustadz Kiranda. Saya penyintas COVID dan pasca COVID saya diharuskan ronsen dan ambil darah yang jadwalnya saat puasa Ramadan. Apakah keluarnya darah membatalkan puasa? Nah, jadi kan sering ada pemeriksaan laboratorium pada saat bulan puasa. Saat ini juga terjadi pada penyandang diabetes lainnya. Ya. Silakan. Ya. Terima kasih, Prof. Berkaitan dengan keluarnya darah dari tubuh, memang ada pembahasan secara fikih klasik tentang masalah hijamah, tentang masalah bekam. Apakah bekam membatalkan puasa atau tidak? Karena datang dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Aftarul hajim wal mahjum." Orang yang dibekam maka puasanya batal. Kemudian timbul perselisihan di kalangan para ulama, apakah hadis ini masih berlaku ataukah sudah mansukh. Taruhlah kita memilih pendapat bahwasanya orang yang dibekam adalah puasanya batal. Maksudnya apa sebabnya kok bisa membatalkan? Kembali lagi syariat melihat kondisi manusia ketika zaman dahulu orang bekam itu darah keluar sangat banyak sehingga menimbulkan tubuh yang lemah. Sehingga syariat menyuruh untuk berbuka daripada dia bertahan kemudian akan semakin parah kondisi kesehatannya. Maka banyak ulama atau sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang yang dibekam batal puasanya. Tapi lain halnya ketika darah yang keluar cuma sedikit ya, kemudian tidak mempengaruhi kekuatan tubuh, hanya sekedar untuk sampel untuk memeriksa darah, maka hal itu saya rasa tidak membatalkan puasa dan dia boleh melanjutkan puasanya. Kecuali kalau ternyata setelah diambil darahnya membuat dia lemas, maka sebaiknya dia berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi lagi-lagi memang kembali kepada yang bersangkutan ya, apakah diambil darah itu kemudian menyebabkan timbulnya lemas. Tetapi kalau tidak ada risiko apa-apa dan darahnya sedikit, itu seyogianya tetap berpuasa. dilakukan puasanya. Iya, Prof. Baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya kepada Dr. Dante. Ini masih banyak nih pertanyaannya. Ustaz sama Dr. Dante ini. Jadi, halo dok, saya Selvia Agustina, ibu rumah tangga dari Tasikmalaya, penderita diabetes dan tekanan darah rendah, sering pusing dan lesu. Bagaimana sih dok rekomendasi makanan untuk penyandang diabetes dan darah rendah agar imun tubuh tetap terjaga dan tetap kuat puasa? Jadi rekomendasi makanan Dr. Dante. Silakan Dr. Dante. Ya, terima kasih Bu Selvia, bahwa gejala yang Ibu alami cepat lelah dan lesu itu harus dipahami secara komprehensif. Apakah lemas lesunya itu akibat gula darahnya yang rendah atau gula darahnya yang tinggi? Tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu gejala gula darah yang tinggi adalah rasa badannya lemas atau lesu. Nah, ini Ibu harus pastikan dulu. Kalau ternyata lesunya itu karena gula darah yang tinggi, maka gula darahnya harus disiapkan supaya normal dulu, baru menjalankan ibadah puasa. Ya tentu saja kalau gula darahnya tadi tinggi, maka porsi makanan juga diatur sebagaimana mengatur pasien-pasien yang gula darahnya tinggi. Tetapi kalau rasul dan lemah tersebut tidak berkaitan dengan gula darah yang tinggi, tentu butuh berbagai macam pendekatan yang lebih spesifik. Apakah lesunya ini karena hal yang lainnya? Jadi menurut saya yang paling praktis adalah Ibu melakukan pemeriksaan dahulu kadar gula darahnya, bisa dengan pemeriksaan HbA1c atau gula darah sewaktu, kemudian diidentifikasi apakah lesu dan lemahnya ini sebab karena gula darah tinggi atau gula darahnya rendah. Nah, itu nanti akan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi kepada Ibu apakah Ibu boleh berpuasa atau tidak berpuasa, atau nanti obatnya diatur dengan dosis yang cukup. Mungkin dari saya itu, Prof. Terima kasih. Baik, jadi jelas penjelasan ininya, informasinya ya. Terima kasih Dr. Dante. Baik, berikutnya kepada Ustadz Kiranda. Ini pertanyaan tidak disebutkan dari siapa. Mohon bertanya, ibu saya baru saja ketahuan menderita diabetes
namun memaksakan diri untuk berpuasa. Bagaimana sebenarnya hukum seperti ini? Ini mungkin mohon Ustadz dapat menjelaskan, mungkin nanti Dr. Dante bisa dari aspek medisnya. Silakan Ustadz. Saya rasa ini semua kembali kepada medis ya. Lihat bagaimana model penyakit gulanya harus dicek ya. Nanti tinggal masuk golongan mana, golongan yang bisa berpuasa atau tidak ya. Atau masih tingkatan rendah atau tingkatan sudah parah. Dari situ baru kita bisa menghukumi dia boleh berpuasa atau tidak ya. Saya rasa mungkin yang lebih kalau secara hukum Islam ya kembali kepada kondisi dia. Kalau secara medis dia mampu ya wajib berpuasa. Kalau secara medis dia tidak mampu ya jangan berpuasa. Kalau secara medis dia berbahaya maka haram berpuasa. Intinya demikian. Tapi kondisi medisnya kita tidak tahu sehingga kita tidak bisa kasih memberi hukum ya. Allah alam bisawab, mungkin Dr. Dante bisa memberi jawaban yang lebih pas untuk ibu tersebut. Nih, Dr. Dante. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Silakan Dr. Dante. Jadi memang ada banyak hal yang merasakan kehilangan sesuatu kalau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, Itu satu. Dan itu ada keinginan untuk tetap berpuasa Dr. Dante ya. ya ada keinginan untuk tetap berpuasa dan itu seringkali memang ada di antara kita. Tetapi yang harus kita utamakan adalah tadi kesehatan dan madarat dan manfaatnya pada saat melakukan ibadah puasa. Jangan sampai puasa itu justru akan membawa kemadaratan yang lebih banyak daripada manfaatnya. Dan itu harus dipahami dan harus dijelaskan kepada ibu dari ibu tadi. Apalagi kalau dia sudah berusia, sudah lanjut usia, itu tentu akan membawa dampak yang lebih besar lagi kalau dia memaksakan diri bahwa harus berpuasa walaupun kondisinya kalau kondisinya tidak perlu. Yang paling pas adalah membawa ibu tersebut ke dokter. Nanti dokter akan menjelaskan, melakukan pemeriksaan dan akan menjelaskan kepada ibunya bahwa akan butuh penyesuaian atau boleh tidaknya berpuasa Ramadan ini. Itu dari saya Pak. Ya, jadi sebaiknya ada konsultasi dengan dokter mengenai kondisinya. Tapi ini lanjutannya nih. Mungkin Dok saya boleh tambah Prof untuk menenangkan sedikit menenangkan tadi saya tersentuh mendengar perkataan Dr. Dante bahwasanya sebagian orang merasa kehilangan. Itu kayaknya poin yang membuat seorang nekat untuk berpuasa ya. Mungkin perlu diberitahu kepada kaum muslimin secara umum bahwasanya syariat mudah, syariat tidak ingin merepotkan orang ya. Bukan syariat tidak menuntut dia menyiksa dirinya, ini harus dia pahami. Makanya syariat memberikan beberapa alternatif, kalau tidak mampu silakan bayar fidyah, dan Allah suka kalau rukhsahnya diambil, dan banyak dalil-dalil seputar ini. Kemudian ada juga ya, maksudnya dalil yang sangat tegas masalah ini, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu makana ya'malu minhu muqiman sahihan." Jika seorang sakit atau dia bersafar, argo pahalanya tetap berjalan sebagaimana ketika dia sehat. Maksud saya seorang wanita yang sudah mungkin 50 tahun berpuasa, ketika pada tahun ke-51 dia sakit, kemudian dia sakit selama 10 tahun karena diabetes tidak bisa puasa, pahala puasa tetap berjalan selama 10 tahun tersebut. Kenapa? Karena yang Allah nilai adalah kebiasaan dia sebelum dia dapat uzur. Tadi kata Nabi SAW, "Idza maridal abdu aw safar." Kalau seorang sakit atau bersafar, tetap dicatat bagi dia pahala yang biasa dia kerjakan ketika dia sedang dalam kondisi sehat. Ini mungkin perlu disampaikan tambahan kepada ibu agar maksudnya jangan sampai dia merasa ketika tidak berpuasa tidak ada pahala sama sekali. Kita tunjukkan bahwasanya syariat ingin kemudahan dan pahala tetap berjalan. Tapi tadi benar yang disampaikan oleh Dr. Dante, bawa dulu ke dokter, dijelaskan biar tahu kondisinya. Setelah itu perlu diberitahu secara syariat bahwasanya pahala tetap jalan jika kebiasaan ibu adalah berpuasa di tahun-tahun sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini lanjutannya Ustaz. Ya, terkait dengan yang baru saja dijelaskan oleh Ustaz. Jika beliau ibu tadi yang baru diabetes tadi, jika beliau berpuasa menjadi lemas, pusing dan hanya tidur saja, tetapi tetap memaksakan untuk menjalankan puasa meskipun kami memintanya untuk berbuka. Kemudian yang kelanjutannya adalah bagaimana hukum menggantinya. Kalau puasa itu ada 30 hari, batal puasanya bisa lebih dari 10 hari. Beliau kondisinya lemah.
Mohon penjelasannya. Ya, kembali tadi Rasulullah pernah menegur orang yang safar kemudian memaksakan diri untuk puasa. Rasulullah mengatakan laisa minal birri asyamu fi safar. Bukan merupakan kebaikan orang yang berpuasa dalam kondisi bersafar. Itu safarnya berat. Sementara dalam hadis yang lain Rasulullah SAW tidak menegur orang yang bersafar dalam kondisi berpuasa. Berpuasa, bersafar Rasulullah tidak tegur. Di sini para ulama menjelaskan berarti yang ditegur oleh Nabi tadi yang bersafar dan berpuasa dalam kondisi kepayahan. Adapun yang bersafar, berpuasa tidak payah kondisinya tidak ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ibu tadi yang mungkin maksakan untuk berpuasa, kita mau tegur mungkin bisa ribut, bisa bertengkar sama orang tua. Yang penting jaga kesehatan ibu. Adapun mengenai dia sudah batal, jangan paksa beliau untuk berpuasa karena kondisi dia yang sudah kita tahu bahwasanya dia parah, kita bayarkan fidyah. Kita bayarkan fidyah, kasih tahu sama ibu saya bayarkan fidyah ya. Ya, dia bilang saya mampu qadha, saya mau ya silakan. Kapan dia mampu qadha silakan, tapi kita selamatkan dulu, kita bayarkan fidyah. Selesai itu selesai. Yang penting tapi nanti setelah Ramadan selesai kita bayarkan fidyah. Dan kita kabarkan Bu yang utangnya sudah selesai Bu ya, karena kita tahu kondisi dia diabetes, sulit untuk melaksanakan puasa karena kurang bisa terkontrol. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Jadi nampaknya Islam itu mudah dan tidak memberatkan ya. Ya. Terima kasih. Berikutnya kepada Dr. Dante ini pertanyaan dari Instagram dari Mirna Rismala. Dokter, kapankah rekomendasi konsumsi susu diabetes? Sebaiknya pada bulan puasa. Nah, ini kan ada beberapa kemasan susu itu bagaimana Dokter Dante ketika menjalankan ibadah puasa ini? Silakan Dokter Dante. Ya, jadi konsumsi susu tersebut adalah suplementasi atau tambahan. Yang paling penting adalah pengaturan makan yang komprehensif, yang menyeluruh. Bagaimana cara pengaturan makan yang komprehensif dan menyeluruh yang baik itu adalah tidak merubah pola makan dari yang sebelumnya biasanya dimakan. Tentu ada penyesuaiannya, adalah yang tadinya makannya 3 kali menjadi 2 kali. Yang 2 kali tersebut harus dibagi dengan dosis sahur yang lebih besar daripada dosis bukanya. Ini yang seringkali kita salah kaprah, bukanya kita banyak, sahurnya kita sedikit. Untuk pasien-pasien diabetes ini tidak direkomendasikan. Sebaiknya tetap proporsional. Kalau dia ingin minum susu boleh atau tidak? Boleh. Susunya diminum kapan? Kapan saja boleh. Apakah pada saat bersahur atau saat berbuka? Tetapi tidak harus minum susu. Dan susu ini hanya boleh dan hanya menempatkan dirinya sebagai makanan tambahan kalau dia ingin makan. Kalau saya menganjurkan susunya tersebut diminum pada saat buka puasa untuk menggantikan jumlah cairan yang kurang. Kalau diminum sahur juga boleh nggak? Boleh juga untuk menambah kalori, tetapi untuk beberapa susu yang direkomendasikan adalah susu yang mengandung kadar lemak rendah. Ada susu yang mengandung kadar lemak tinggi, tapi kadar lemak rendah harus diutamakan. Susunya seperti apa, boleh susu apa saja, silakan diminum dan disesuaikan dengan kebutuhan. Tetapi tidak harus selalu minum susu untuk mengganti makanan. Ini hanya sebagai tambahan saja. Itu Prof. Kalau susu yang berkalori, Dokter Dan? Susu yang berkalori boleh diminum, terutama pada saat berbuka puasa. Pada saat berbuka puasa, susu yang berkalori tersebut akan menggantikan gula darah yang mungkin turun pada saat menjelang buka puasa. Itu akan menggantikan gula, seperti juga karena susu yang berkalori itu kita anggap sebagai karbohidrat simpleks, karbohidrat yang sederhana. Karbohidrat yang sederhana ini mudah diserap sehingga akan menaikkan gula darah dan mengurangi terjadinya penurunan gula darah yang mungkin timbul pada pasien yang sedang sebelumnya berpuasa. Gitu Bro. Baik, jadi susu berkalori dihitung ya sebagai kalori total dalam 1 hari itu ya. Baik, ya. Terima kasih Dokter Dante. Pertanyaan untuk Pak Ustadz dari Memo Hutan Gaul. Assalamualaikum Ustadz Kiranda. Mau tanya, pada zaman Rasulullah dulu
para sahabat tidak berpuasa karena sakit. Contoh sakitnya dulu para sahabat itu apa ya Ustaz ya? Silakan Ustaz. Sakitnya para sahabat. Terima kasih ya. Pertanyaannya menarik, tetapi saya belum menemukan contoh ya. Tapi para sahabat memang adalah kaum yang mereka semangat berpuasa. Kalau kita baca sejarah ya, mereka bahkan ketika berangkat bersafar, ketika mereka bahkan berjalan jauh yang mereka tetap berpuasa. Tapi tadi Rasulullah, para sahabat mengatakan, di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa ya. Kembali kepada kondisi masing-masing. Adapun kalau ditanya tentang contoh real penyakit apa yang buat seorang sahabat tidak berpuasa, belum ada terbetik dalam benak saya penyakit apakah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas para ulama sudah menjelaskan tadi tentang masalah sakit yang memberatkan, yang bisa menambah parah penyakit atau bisa menunda kesembuhan, maka itu penyakit yang boleh seorang berbuka dengan penyakit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya yang jelas, lugas ya. Jadi Bapak Memo Tagol bisa mengambil intisari dari penjelasan Ustaz. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, waktu terus berjalan dan kita sampai pada pertanyaan terakhir pada Dr. Dante. Ini pertanyaan dari sumbernya dari YouTube nih, Dr. Dante, dari Pak Purwoko. Ini pertanyaan, ini saya baca yang ditulis ya. Pak Wamen, GDS saya berkisar 130-140-an dengan backup obat dari dokter. Namun ada keluhan kaki sedikit kesemutan dan lutut agak sakit. Dalam kondisi ini apa masih bisa berpuasa? Silakan Pak Wamen. Ini dari Pak Purwoko nih Pak Wamen. Terima kasih bahwa kalau gula darahnya 130-140 dengan menggunakan obat, pastinya dengan menggunakan obat, mudah-mudahan seperti itu. Kelihatannya ini masuk kategori gula darah yang terkendali. Mudah-mudahan yang diukur adalah gula darah sewaktu. Kalau gula darah sewaktu terkendali, kalau gula darah puasa agak sedikit tinggi, tetapi saya rasa masih diperbolehkan berpuasa. Nah, kesemutan itu merupakan salah satu komplikasi yang ada pada pasien diabetes. Sebabnya dua, karena gula darahnya tidak terkontrol atau karena efek samping obat kesemutan tersebut. Gula darah tidak terkontrol menyebabkan saraf-sarafnya itu keracunan gula, dan tanda kutip keracunan gula, sehingga terjadi selubung sarafnya rusak. Itu menyebabkan Bapak mengalami kesemutan. Hal lain adalah kesemutan itu bisa timbul karena efek samping obat. Misalnya Bapak menggunakan obat golongan metformin, itu menyebabkan kekurangan vitamin B. Misal kalau digunakan dalam waktu yang lama akan menyebabkan defisiensi vitamin B12. Defisiensi vitamin B12 pada pengguna metformin yang lama juga akan menyebabkan kesemutan. Nah, Bapak harus lihat dulu nanti konsultasi dengan dokter, apakah obatnya mengandung metformin atau tidak, ataukah gula darahnya masih agak tinggi atau tidak, sehingga bisa disesuaikan obatnya. Yang paling penting sebenarnya Bapak harus melakukan konsultasi ke dokter, melakukan pemeriksaan gula darah. Kalau perlu HbA1c diperiksa, karena HbA1c lebih cenderung menggambarkan gula darah secara umum, secara lebih kontinu dibandingkan dengan pemeriksaan gula darah sewaktu. Tetapi untuk sementara kelihatannya Bapak masih boleh berpuasa di bulan Ramadan dengan penyesuaian dosis. Kalau Bapak menggunakan obat-obat diabetes tertentu, maka sebaiknya dosisnya itu dirubah, yang tadinya pagi banyak sekarang menjadi buka puasa diminumnya lebih banyak di saat buka puasa, untuk mencegah terjadinya gula darah yang drop pada saat berpuasa. Nah, ini memang harus ada pertanyaan lanjutan, obat apa saja yang dipakai dan sebagainya, itu butuh konsultasi ke dokter. Itu dari saya, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Danto. Jadi
intinya evaluasi terhadap obat-obatan ya, untuk menilai apakah perlu ditambah obat karena gula darah belum terkontrol, apakah cukup dengan obat-obat yang sekarang sedang dikonsumsi atau diminum. Ibu Bapak sekalian, Pak Ustadz Firanda dan Dr. Dante, karena waktu juga, meskipun pertanyaan masih sangat banyak nih, saya mohon maaf nih tidak dapat menanyakan keseluruhan dari pertanyaan. Maka sampai pada akhir dari webinar pada siang hari ini, bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Pak Ustadz Firanda, apa yang disampaikan oleh Dr. Dante, dan apa yang muncul dalam diskusi, mudah-mudahan pada yang mengikuti webinar ini memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, terutama ketika memutuskan untuk tetap menjalankan puasa atau memutuskan untuk tidak menjalankan puasa. Tentu dua aspek, dari aspek kesehatan atau aspek medis maupun dari hukum agama. Hukum agama tentu saja tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Firanda, mengikuti kondisi pengelompokan jenis penyakit. Jadi ada yang ringan yang tidak mempengaruhi fisik apabila berpuasa, atau kelompok yang kedua berat tetapi suatu saat bisa sembuh sehingga harus kodok, dan yang ketiga adalah kondisi penyakit yang berat dan tidak bisa sembuh, yang itu bisa dengan bayar fidyah. Dan diabetes dengan pengelompokan risiko sangat tinggi, risiko tinggi dan sedang, serta kelompok ringan dapat dimasukkan dalam kelompok-kelompok jenis penyakit tadi. Kira-kira itu, sekali lagi kepada Ustadz Dr. Firanda dan kepada Pak Wamen, Dr. Dante Laksono Arbuono, terima kasih atas kontribusinya dalam webinar siang hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi upaya kita meningkatkan kesehatan para penyandang diabetes dapat berhasil dan insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ustadz dan Dr. Dante, dan kepada Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai jumpa di acara webinar divisi metabolik, endokrin dan diabetes yang akan datang. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa